Astaga, Israel serang Gaza lagi kerahkan jet tempur. Militer Israel kembali menyerang jalur Gaza Palestina Jumat 2 Juli dini hari. Sumber-sumber milisi Palestina menyebut serangan menghantam beberapa tempat di wilayah tersebut. Ini merupakan eskalasi terbaru sejak gencatan senjata mengakhiri konflik Mei. Namun milisi Palestina menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara Israel kembali membenarkan penyerangannya dengan menyebut hal itu sebagai balasan balon pembakar yang dilemparkan Palestina. Jet tempur menyerang lokasi yang menjadi tempat senjata milisi Palestina. Ini menanggapi balon pembakar yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini Kamis, kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan ditulis AFP. Jet tempur militer menyerang. Kemarin Dinas Kebakaran Israel mengatakan balon pembakar Gaza memicu kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan, perbatasan kedua wilayah, namun api cepat dikendalikan. Api itu kecil dan tidak berbahaya, kata Dinas Kebakaran setempat. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok milisi Palestina yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. Perang terjadi antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza Ramadan lalu. Kedua belah pihak setuju gencatan senjata sejak 21 Mei. Konflik tersebut menewaskan 260 warga Palestina. Di Israel ada 13 orang tewas termasuk seorang tentara karena tembakan roket Gaza. Israel telah mempertahankan blokade yang melumpuhkan Gaza sejak 2007. Di tahun yang sama, milisi Palestina mengambil alih kekuasaan pemerintahan kawasan itu. Puluhan pemukim Israel serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa 62 pemukim Yahudi masuk ke lokasi bentrok yang dijaga polisi Israel. Rabi sayap kanan Israel, Yehuda Glick termasuk di antara pemukim yang mengunjungi tempat itu, ungkap pernyataan Departemen Wakaf Islam. Biasanya pemukim Israel menyerbu komplek itu setiap hari pada pagi hari dan sore hari melalui gerbang Al-Muhrabi barat daya Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel mulai mengizinkan serbuan pemukim Yahudi pada 2013 meskipun kecaman berulang kali dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia. Orang-orang Yahudi menyebut tempat itu Temple Mount dan mengklaim bahwa itu adalah lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis mencaplok seluruh kota pada 1980 dalam langkah yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Gak manusiawi motif Menlu Israel perdalam hubungan dengan UEA usai pembantaian Gaza dipertanyakan. Menteri Luar Negeri Israel yang baru Yair Lapid berada di Uni Emirat Arab untuk membuka kedutaan di kerajaan Arab itu. Rezim tersebut mengambil langkah aliansi tingkat berikutnya hanya beberapa minggu setelah pertumpahan darah oleh Tel Aviv di Gaza. Menjadi Menteri Israel pertama dalam kunjungan resmi ke UEA, Lapid secara resmi meresmikan kedutaan rezim di Abu Dhabi pada Selasa 29 Juni. Lapid juga diperkirakan akan membuka konsulat di Dubai hampir 5 bulan setelah misi tersebut berfungsi. Pembukaan kedutaan besar Israel di Abu Dhabi dengan Menteri Kebudayaan dan Pemuda Emirat cuit Lapid dengan foto dirinya dan Menteri Kebudayaan dan Pengembangan Pengetahuan UEA Noura Al-Kabi ketika memotong pita dikutip dari perstv.ir Rabu 30 Juni.
UEA secara resmi membuka kedutaannya di wilayah yang diduduki Israel yang terletak di bursa saham Tel Aviv awal bulan ini. Para menteri Israel sebelumnya telah mengunjungi negara Arab, tetapi Lapid adalah pejabat paling senior yang melakukan perjalanan tersebut dan dia menjadi yang pertama melakukan perjalanan dalam misi resmi. Selama kunjungan 2 hari, ia akan dijamu oleh mitranya dari UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan untuk pembicaraan tentang berbagai masalah bilateral. Kedua belah pihak yang mempertahankan kerjasama rahasia selama bertahun-tahun mengumumkan hubungan mereka pada Agustus 2020 sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan tersebut memiliki arti penting tambahan sejak terjadi beberapa minggu setelah dispensasi politik baru mulai berlaku dari Tel Aviv mengakhiri 12 tahun pemerintahan Benjamin Netanyahu yang memuji kesepakatan normalisasi yang ditengahi Amerika Serikat dengan UEA dan Bahrain sebagai pencapaian pribadi. Terkait dengan itu, faksi-faksi Palestina dengan suara bulat mengecam kesepakatan itu sebagai tikaman dari belakang dengan gerakan perlawanan yang berbasis di Gaza. Sementara milisi Palestina menyebutnya hadiah untuk pendudukan dan kejahatan Israel, dan otoritas Palestina yang bermarkas di tepi barat yang diduduki mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Pembantaian di Gaza pada bulan Mei tahun ini, hubungan UEA Israel menghadapi ujian lakmus pertamanya ketika rezim Israel meluncurkan kampanye pemboman baru di jalur Gaza yang terkepung menewaskan lebih dari 300 warga Palestina. Terlepas dari klaim jangka panjang mereka untuk mengadvokasi perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, Emirat tidak melakukan apapun untuk menghentikan pembantaian sesama warga Palestina di Gaza, apalagi meninjau kesepakatan normalisasi dengan Tel Aviv. Hanya beberapa hari setelah rezim Israel mengakui kekalahan, gerakan perlawanan Palestina diikuti oleh gencatan senjata yang difasilitasi Mesir. Israel dan UEA menandatangani perjanjian pajak untuk memfasilitasi investasi di ekonomi masing-masing dan untuk menghilangkan pajak berganda. Polisi Israel serbu permukiman Sheikh Jarrah, tahan 4 remaja Palestina. Polisi Israel menyerbu pemukiman Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa malam dan menahan 4 warga Palestina. Saluran TV Kan Israel melaporkan bahwa polisi menahan 4 remaja Palestina yang diklaim telah meluncurkan kembang api ke arah petugas. Hampir setiap hari warga Palestina di Sheikh Jarrah ditangkap karena melawan polisi Israel yang kerap mengusir warga Palestina dari rumah-rumah mereka.